Garis di bawah deh. Satu apa ya? Sekali lagi, agar durasi dijalankan dengan baik, dengan tertib bagi teman-teman semua, agar mengikuti apa yang disampaikan oleh teman-teman telah memasuki kantor gubernur. Sini sudah pas. Ambil. Terus. Bangun. Terus. Selamat pagi bagi kita semua. Sekali lagi selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan Bapak Tua yang kami hormati. Kami kembali ke tempat ini lagi dan kita tidak akan bosan untuk kembali ke sini sebelum masalah kami selesai. Kami ke sini bukan untuk berlawan pemerintah, tapi justru kami ke sini untuk mensupport pemerintah. Dalam hal ini Bapak membuat luas ini dengan jalannya, di mana beberapa waktu yang lalu surat dikeluarkan tapi dia diindahkan sama manajemen Freeport. Kami sebagai rakyat Papua sangat kecewa dengan apa yang dilakukan manajemen Freeport dengan surat balasannya. Kami menganggap ada pelecehan sana. Dia tidak menjawab satu poin pun, tapi dia mengirimkan surat untuk memerintahkan Bapak Lukas NMB bekerja kembali. Ini sesuatu yang menurut kami sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh manajemen Freeport. Kalau hari ini kita berdiri di sini, ada yang mengatakan bahwa kita melanggar aturan. Oke, mari kita dulu sama-sama. Setiap aksi, kami akan teriak bahwa kami anak bangsa. Di setiap aksi kami hanya menuntut satu hal, keadilan bagi kami. Di sini saya mau bilang, kalau saat ini ada kurang lebih 2.600 pekerja Papua yang ikut aksi. Dan kalau hari ini ada sekitar 2.000 orang yang putus sekolah, apa yang diharapkan dari kita generasi Papua ke depan? 10, 20, 30 tahun ke depan, generasi Papua jadi apa? Kami sangat mendukung apapun program dari pemerintah Provinsi Papua. Tapi dengan tindakan yang dilakukan oleh manajemen PT Freeport dengan membahayakan kami sepihak, ini sesuatu yang melanggar aturan. Surat tidak ada dalam undang-undang tenaga kerja. Dan itu sudah ditegaskan melalui surat yang diturunkan oleh Bapak Gub. Namun sampai dengan detik ini tidak diindahkan oleh manajemen PT Freeport. Manajemen PT Freeport terkesan membuat negara dan negara. Semua pemimpin yang membuat undang-undang, mengawal undang-undang, melaksanakan undang-undang, takut sama Freeport, teman-teman sekalian. Hanya Gubernur Papua yang berani menentang itu. Hanya Gub saja, Pak Lukas NMB dengan timnya, yang berani keluarkan surat bahwa mogok kerja ini sah. Wajib untuk manajemen Freeport kembalikan kita bekerja kembali. Namun apa yang terjadi? Oleh sebab itu kami kembali ke sini untuk mensupport Bapak Gubernur. Karena kami tahu Pak Gub ada di tempat, kami sangat memohon untuk luangkan waktu, tidak 1 jam Bapak, tidak setengah jam, 10 menit ketemu dengan kita tim untuk mendengar apa yang menjadi keluhan kami. Kami berharap surat yang kemarin itu akan memfasilitasi kami semua kembali seperti yang diharapkan. Tapi ternyata manajemen sangat kebal hukum. Manajemen Freeport sangat kebal hukum. Dia tidak peduli siapapun yang perintah dia. Dia sangat tidak peduli apapun aturan yang diturunkan buat dia. Bahkan kalau saya mau dibilang di sini, itu aturan dari Amerika Serikat yang dibawa masuk ke Indonesia. Kita punya pemerintah pusat diam. 4 siang 3 malam saya dengan teman-teman tidur di Kemenkes lari, tidak bantu dengan kami. 3
3 siang jam 3 malam kita tidur di depan kantor Freeport, semua pada kabur. Hanya Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB saja yang mau membuat surat untuk kembalikan kami. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, kami di sini dengan tujuan hanya mencoba pemerintah provinsi. Untuk apa? Untuk lebih tegas. Kalau perlu memberikan sanksi, kami tahu ada kepentingan di sana. Daerah juga punya kepentingan karena itu hasil daerah dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diabaikan begitu saja. Undang-Undang 13 tahun 2003 sangat jelas. Sekali lagi, Undang-Undang 13 tahun 2003 sangat jelas mengakomodir kita untuk menuntut, untuk melakukan mogok kerja. Mogok kerja adalah tool kami, bagian dari apa yang kita lakukan. Namun, manajemen PT Freeport yang luar biasa, dia bisa menantang seluruh aturan dalam negara. Divestasi 51%, kami sangat sepakat. Jangankan 51%, 100% pun kami mau supaya apa negara kita ini kaya. Tapi satu hal yang kami minta, jangan 51%, kita yang jadi korban. Apa itu yang pemerintah mau? Kami sangat yakin Pak Lukas NMB dengan jajaran tidak akan mau. Karena di sini kami ada Papua dari 2.000 ada orang yang ikut mogok. Dan hari ini saya katakan, saya mau ulangi lagi, ada kurang lebih 2.000 anak putus sekolah. Kalau 2.000 anak putus sekolah, Bapak Ibu yang Papua semua sama tanya, ke depan kita anak-anak menjadi apa ini? Sekali lagi, ke depan kita anak-anak menjadi apa? Di sini teman-teman sekalian, kita tidak menentang pemerintah, tapi kedudukan kami saat ini untuk mendukung pemerintah lebih tegas untuk memberikan sanksi kepada PT Freeport, terutama dia punya manajemen. Richard Jackson, pembunuh karyawan yang melakukan mogok. Sudah 50 orang kita punya teman meninggal. Tidak satu pun manajemen yang prihatin, tidak satu pun mereka yang belasungkawa. Mereka tertawa di atas penderitaan kami. Hari ini mereka meninggal, 50 orang sudah meninggal. Dia sudah senang di alam sana. Entah masuk surga, masuk neraka, urusan dia dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan anak istrinya? Hanya kepada Bapak Lukas NMB dengan dia punya jajaran. Kami berharap ini bisa diselesaikan. Kami sangat berharap Pak Lukas NMB mau membuka ruang dulu dengan kami. Kami akan menunggu jawaban. Untuk hari ini kami akan ada di sini untuk menunggu Pak Lukas NMB dengan timnya untuk bisa bertemu dengan kami agar apa yang menjadi punya kami bisa sampaikan langsung ke beliau. Kemarin kita sudah ketemu dengan asisten 3 Pak Auri yang luar biasa. Terima kasih Pak Auri. Namun sampai dengan saat ini tidak ada info ke kita dan kita pastikan lewat informasi yang lain bahwa Bapak ada di sini. Akhirnya kita datang di sini. Mohon maaf sekali bahwa kita tidak melalui Bapak, tapi kita datang kemari karena Bapak sendiri janji bahwa kalau nanti Pak Lukas tiba di tempat, Bapak akan fasilitasi untuk kita duduk. Oleh sebab itu hari ini kami ada di sini. Oke, untuk sementara baik ini saya serahkan kepada Pak Saud. Selamat siang rekan-rekan Moger. Hello bro. Hello Bosnia. Hello Papua. Hello Pasir. Hello Tapanuli. Nah, terima kasih rekan-rekan. Saya cuma menyampaikan aspirasi kami untuk Bapak Gubernur yang kami hormati. Mungkin surat yang Bapak sudah keluarkan kepada manajemen PT Freeport itu yang kita bertanyakan. Tidak menghargai Bapak Gubernur sama sekali. Kami sebagai anak-anak datang kemari bertanyakan apa yang manajemen lakukan kepada Bapak kami. Itu yang kami pertanyakan. Karena tidak sangat menghargai. Oleh sebab itu, tolong Bapak untuk bertemu dengan kami. Kalau karyawan yang sedang bertemu di depan Gubernur ini, ya mungkin kami mau menyampaikan aspirasi kami untuk mewakili 8.300 karyawan secara di PHK setiap pada manajemen PT Freeport. Teman-teman kami sudah mendahului kita ke muka 50 orang, sangat kasihan. Anak istrinya sampai tidak sekolah,
Mungkin Bapak juga ada punya perasaan sama seperti kita. Mungkin ada rekan-rekan atau bapak polisi yang ada di sini, mungkin saudaranya juga ada di pihak A, di pihak, atau bapak-bapak yang ada kerja di sini, mungkin keluarganya juga ada yang ikut aksi sesama dengan kami. Tolonglah. Ada mana? Ada mana? Ada tu. Selamat siang, teman-teman. Ya. Hello. Hello. Mobil maju. Saya biasa maju. Teman-teman dulu rapi ke dokumentasi ini diambil. Dulu berapa? Amin. Saya saksikan 2 tahun lebih di Jakarta bersama beliau. Saya penyawan hari ini ada aksi. Ini mereka semua. Rakyat Papua hari ini bawa hanya lukas NMB. Hanya lukas NMB. Saya saksi itu. Berani lawan siapa? Freeport. Kacungnya Amerika. Setuju? Menjajah rakyat Papua. Sekali lagi, untuk media, menjajah rakyat Papua. Kalian disuruh kerja di sana, emas dikirim keluar, di luar dikata. Padahal pajak bos ke Indonesia itu modelnya adalah bahan mentah. Setuju? Padahal dikata di luar negeri dengan nilai dolar yang lebih menguntungkan bangsa mereka. Betul? Hari ini kita masih dijajah. Sekali lagi, Freeport dijajah rakyat Papua. Setuju? Dan pemerintah provinsi yang berani berjuang hanya lukas NMB. Yang kata takut. Sebut namanya menteri siapa yang tantang? Siapa? Menteri siapa? Menteri yang tanda tangan yang bosok sekali hancur. Siapa? 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 Dia tidak punya hati untuk rakyat Papua. Betul? Dia tidak punya hati untuk rakyat Papua. Walaupun kalian di sini tapi dalam ini salah dari sini. Betul? Mati banyak. Jadi saya kira orang Jakarta itu tak tahu diri. Menandatangani apa? Itu menghancurkan rakyat Papua yang hatinya adalah pemilu terlantar. Buat diri. Saya minta masalah blokir ini harus diseriusi. Semua SKPD, PD dan pelukas NMB berjuang untuk mereka. Ini Freeport menyisakan luka duka yang sangat kepada mereka semua 8.000 orang. Betul? Mau sampai kapan perjuangan mereka? Saya ikuti dari 2 tahun ini dan saya bergabung dengan teman-teman perjuangan di Jakarta itu sampai saudara dia mereka semua diringkus oleh kepolisian. Artinya gimana? Pak Jokowi bilang apa? Kok saya tidak tahu? Wah, padahal di sana Jokowi tidak terus. Pak Muldoko bilang apa? Sudah masuk di dia. Kemudian kita bilang sudah masuk ke dia. Pak Jokowi bilang, kapan masuk? Berarti ada konspirasi juga ya? Ada penghambatan informasi di Jokowi. Ada sesuatu yang memang dilakukan oleh oknum yang berkepentingan di Freeport. Siapa pemimpin Freeport hari ini yang berperan melakukan hal ini? Sebut nama. Sebut nama. Siapa? 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 Dia yang bertanggung jawab. Dia orang mana? Dia orang mana? Dia orang mana? Saya tidak bicara rasis, tapi dia bukan orang mana. Dia harusnya kalau punya jiwa NKRI kemudian nasionalisme tinggi ya, ini orang Indonesia semua. Betul? Kita masih bagian dari NKRI. Tapi bagaimana bangsa ini bisa mengambil hati rakyat Papua? Ya urus mereka, betul tidak? Lalu sedihnya itu di sini. Saya tidak ada lalu sampai malam dan satu malam saya berada di sama-sama Papua. Sama dengan
jelek di Ini dalam. bagian dari masalah sosial yang ditinggalkan oleh penyayang Freeport. Jangan pernah tahu. Freeport itu bukan apa-apa. Mereka yang ambil keuntungan caranya dijawab bisa sekolah gratis, ya, di Malang sebenarnya. Papua ada Freeport, ada sekolah gratis. Saudara itu orang Papua. Kamu negeri ini tahu. Nanti bentar baru kita naik baru bicara. Lucunya tuh sih Ipar minum, ipar yang terlalu. kita dihabisi. Awal ofensif. Kita rakyat Papua disuruh kerja di sana, disuruh tutup mas, untuk baca. Karena yang berarti aja saya selama saat masa ini benar saya bicara. Besok lagi ada tanah adat yang diambil oleh kacung wilayah. Masalah tanah kita bergabung ya, setuju? Semua tentang penindasan kita bersuara. Karena apa? Fungsi pemerintah harus memberikan solusi pada mereka. Itu rakyat Papua harus terproteksi. Undang-undang adat masyarakat adat, hak konstitusi masyarakat adat pasal 12B oleh Mahkamah Konstitusi. Masyarakat adat dan hukum adat dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Setuju? Ini semua masyarakat adat. Juga ada masyarakat Nusantara yang hidup di Papua, yang lain dan numpang lain seperti saya punya hak yang sama. Setuju? Di mana mereka pejabat-pejabat, di mana dinas pertambangan, dinas tenaga kerja, itu tugas kalian. Dan saya minta hari ini Pak Lukas NMB supaya bisa hadir di sini memberikan ketegasan. Satu hal yang sangat luar biasa saya tidak suka ketika PT Freeport kasih keluar surat yang melecehkan Pak Lukas NMB. Betul? Kamu tidak print kan? Ada. Mana? Kasih keluar barang. Biar media lihat. Di sana. Pak Lukas NMB keluarkan surat lengkap dengan lambang Garuda, pangkat-pangkatnya jelas dengan 8 poin lebih. Tetapi PT Freeport memberi balasan dengan tanda tangan tanpa cap dan nama. Kurang ajar. Muat di media pelecehan terhadap Pak Lukas NMB oleh PT Freeport. Padahal Pak Lukas NMB sudah keluarkan surat teguran. Poin-poinnya adalah untuk mengcover dan memproteksi mereka ini. Tetapi PT Freeport dengan enaknya mengeluarkan surat tanpa nama, hanya tanda tangan. Siapa yang bertanggung jawab atas surat itu? Dan menyuruh balik, tidak menjawab satu poin pun yang dikeluarkan oleh Pak Lukas NMB. Menyuruh untuk melaporkan ke lembaga hukum PHI ya, PHI. Berarti PT Freeport perintah Pak Lukas kurang ajar. Namanya kurang ajar PT Freeport. Mana ada punya surat, kasih ke media, foto. Kasih tuh. Hari ini judulnya adalah PT Freeport melecehkan Lukas NMB. Pemimpin rakyat Papua, gubernur Papua yang sudah mengeluarkan surat perintah bahwa Moker adalah sah dan PT Freeport tidak boleh merekrut karyawan baru, sedangkan yang lain masih terbengkalai 8.000 belum diselesaikan. Haknya belum diselesaikan. Persoalan kecil di sini saja. Kalau pecat karyawan masih ada harga diri. Maaf mas keluar ya, ada uang dan lain-lain pesangon. Betul kan tidak? Betul. Mama Eta, ini PT Freeport besar ini sungguh mati. Oke bro, sampaikan semua isinya. Baca mulai dari perintah surat Pak Lukas NMB, waktu dan tempat persidangan. Tepuk tangan. Oke, baik teman-teman sekalian. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini belum tahu apa isi surat dari sini, mungkin karena bukan bagian dari tim penyelesaian. Saya coba membaca langsung surat ini, biar setelah surat ini kita membaca lagi punya Freeport, biar Bapak Ibu tahu bagaimana sikap Freeport terhadap kita punya Pemprov dalam hal ini Pak Lukas NMB sebagai pimpinan daerah ini. Di sini lambang Garuda sangat jelas, tulisannya juga sangat jelas. Nomor 540/14/807 kepada yang terima pimpinan PT Freeport Indonesia di Timika, Lampiran, perihal penegasan kasus mewah kerja PT Freeport Indonesia, menindaklanjuti surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua nomor 560/1971
tanggal 12 September 2018 perihal penjelasan penanganan kasus mogok kerja PT Freeport Indonesia, maka Gubernur Papua menyampaikan: 1. Perusahaan wajib membayarkan hak-hak dan tunjangan tetap berdasarkan PKP 29 PT Freeport Indonesia tahun 2015-2017 sampai ada putusan hukum tetap sesuai Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 155 ayat 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa A. Memutuskan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 batal demi hukum. B. Selama putusan lembaga penyelesaian persediaan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja dan sekalian buruh, pemutusan dalam tetap melaksanakan kewajibannya. C. Pengusaha saat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berupa tindakan ekstorsi kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja dan buruh. Di poin C ini saya tegaskan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa semenjak kami mogok sampai dengan detik ini, di mana pihak pun kami tidak dapat. Betul tidak? 2. Mogok kerja yang dilakukan PT Freeport Indonesia privatisasi kontrak subkontraktor sejak 1 Mei 2017 memang sesuai Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dengan pasal 139 dan pasal 140 sehingga mogok kerja tersebut sah. Selanjutnya, atas mogok kerja sah tersebut sesuai pasal 144 menyatakan bahwa pengusaha adalah cek A. Menggantikan pekerja buruh, pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerja atau buruh yang lain dari luar perusahaan, atau B. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja atau buruh dan seluruh serikat pekerja atau buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Ketiga, atas pertimbangan dimaksud di atas, maka Gubernur Papua menegaskan PT Freeport Indonesia privatisasi kontrak dan subkontraktor akan memerintahkan kembali dan membayar hak-hak sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Dan selanjutnya diucapkan terima kasih. Di sini Pak Lukas NMB tanda tangan lengkap dengan NIK-nya. Tembusan disampaikan kepada Presiden sampai dengan yang paling terakhir Ketua PT Pengucapan SPSI. Ini ada 15 tembusan. Satu pun tidak diangkat sama manajemen Gubernur. Saya merasakan di sini Bapak Ibu sekalian. Ini surat dari Pak Gubernur. Sementara surat dengan Freeport sangat-sangat mengecewakan dan kami akan membaca juga. Di atas hanya ada nomor FP AL Security garis miring PTFI garis miring 0040 garis miring 11 garis miring 2019 Jakarta 22 Februari 2019 kepada yang terhormat Gubernur Papua Jalan Sosiu 22 Jayapura Papua. Kedua, tanggapan atas surat Gubernur Provinsi Papua nomor 540 garis miring 1487 garis miring set tanggal 19 Desember 2018 dengan hormat. Terima kasih atas surat Bapak nomor 540 garis miring 1487 garis miring set tanggal 19 Desember 2018 yang kami terima di Jayapura tanggal 11 Februari 2019. Sehubungan dengan pokok tersebut, pertama-tama perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas berbagai upaya yang juga telah dilakukan oleh Gubernur Papua, Bapak Kepala Dinas serta kantor dan jajaran terkait di Provinsi Papua sehubungan dengan permasalahan 3.274 ex karyawan PTFI yang telah dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan aturan ketenagakerjaan akibat meninggalkan pekerjaan dan mangkir berkepanjangan. Bersama kita ketahui bahwa seluruh pemangku kepentingan terkait permasalahan ini, yaitu Kementerian Tenaga Kementerian SDM, DPR RI, DPR Papua, DPRD Kabupaten Mimika,
unit kerja SPSI serta manajemen PT FI telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk menyelesaikan masalah ini. Pada tanggal 1 Desember 2017, manajemen PT FI berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan telah menyampaikan menyepakati dengan PP SPP SPSI dengan jangka waktu tertentu untuk memberikan bantuan berupa tambahan sampai dengan maksimal 4,5 bulan upah, penghapusan hutang kepada perusahaan, dan tetap membuka kesempatan untuk bekerja di perusahaan kontraktor FI bagi ex pekerja yang menyepakati bantuan ini. Dan apabila ex pekerja tidak menyepakati bantuan ini, mereka dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan melalui pengadilan hubungan industrial. Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, maka dan sebagaimana aturan ketenagakerjaan, klaim ex pekerja termaksud dalam surat gubernur Papua sepatutnya mereka ajukan melalui mekanisme di pengadilan hubungan industrial. Hormat kami, tanda tangan tanpa nama. Nah, ini persoalan. Saya mau katakan di sini sebelum saya serahkan mic ini ke Panji. Yang dikatakan tanda tangan atas saran pemangku kepentingan ini persoalan. Karena kami 8.300 tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Sekali lagi, kami tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun yang disebutkan dalam surat ini untuk tanda tangan mewakili kami. Tapi yang terjadi, mereka tanda tangan mengatasnamakan kami. Sekali lagi, mereka tanda tangan mengatasnamakan kami, bukan tanda tangan mewakili kami. Tolong bisa dipahami. Jadi, karena mengatasnamakan kami tidak tahu apa bunyi suratnya sampai surat ini turun buat kami. Satu, yang kedua, dia sampaikan poin di sini pada tanggal 21 Desember, copy paste dari kejadian 2017. Dia tidak menjawab poin 1, 2, 3 yang Pak Lukas sampaikan. Tapi dia kembali memerintahkan Pak Lukas dengan jajarannya untuk menyuruh kami para moker, kalau tidak senang, tempuh jalur hukum. Ini pelecehan terhadap Pak Lukas dengan jajarannya. Kami sebagai rakyat Papua sangat tidak setuju. Sekali lagi, kami sebagai rakyat Papua, kami tidak setuju bahwa ada pelecehan buat kami punya Pemprov. Dalam hal ini Pak Lukas NMB dan jajarannya. Oleh sebab itu, sebelum mic ini saya serahkan buat Panji, ada salah seorang ibu yang juga anaknya meninggal. Panggung saya berikan untuk ibu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Selamat siang semua. Baik, saya menyampaikan sedikit apa yang saya rasakan selama 2 tahun ini. Yaitu yang pertama, saya kenalkan nama saya Ibu Rakel Frey, anak dari Bridge Awon yang telah meninggal pada tahun tanggal 4 Februari 2018. Yang saya rasakan selama ini, sejak anak saya masih bekerja di PT Freeport, saya tidak kekurangan. Saya berterima kasih sama Tuhan karena anak saya bisa bekerja sebagai tulang punggung dalam keluarga. Karena suami saya atau bapaknya bekerja sebagai buruh bangunan. Dan selama ini kalau pekerjaan mereka kalau ada bangunan yang mereka buat, mereka bekerja. Sekarang ini kenapa susah? Karena sekarang ini mereka bawa dari luar untuk bekerja. Jadi kita orang Papua ini, karena mungkin dari gaji, katanya gaji orang Papua itu terlalu besar. Jadi mereka bawa dari luar. Supaya mungkin mereka pakai gaji-gaji dari luar sana. Akhirnya selalu mereka pergi dari kerjaan dan dari pekerjaan. Tempat yang mereka pulang tinggal. Kita kalau kita kalau ada ini apa ambil mereka bekerja ya sudah selesai, kita tidak lagi. Dan bukan anak saya waktu masih hidup, dia bekerja masih aktif itu, anak saya nomor 2 dari Bujakan. Dan di Bujakan ini di tempat yang murah sekali. UST itu bukan murah. Setiap semester 2.800. Sampai dia selesai tapi dia putus. Putus yang apa? Dia tidak dapat sudah kerja, mogok.
waktunya ikut sekolah. Sekarang dia ikut bermain-bermain apa bola kaki saja. Dan saya tahu anak dia ada yang membawa namanya Alex Awam. Sekarang juga bermain saja sepak bola saja. Sekarang dia bersama. Terus ada keluarganya, ada kuliah juga. Bapak kerja, kerja bukan kita jauh. Itu kadang-kadang saya buat ini urusan berat aja. Kalau mau suami saya bagaimana? Bapaknya tidak bisa. Tetap saya berjualan. Saya jualan pinang, ya bukan itu saja. Mungkin uang dapur itu saja. Kalau semester mungkin kalau setiap ini kalau kita yang bulan kita cerai. Jadi selama ini, saya merasa kekurangan banyak. Sampai-sampai saya orangnya bisa korban juga. Jadi saya minta sama Bapak Gubernur untuk melihat hal ini. Bapak Gubernur saya sendiri, tetapi semua karyawan yang ada berdasarkan hilang di mata. Karena saya sendiri, saya sebagai orang tua, saya sangat merasa. Apalagi mereka. Jadi yang saya minta sama Bapak Gubernur tetap mungkin saudara-saudara kita yang ada di dalam kantor ini, tolong bisa melihat itu. Karena masih anak-anak sampai sudah putus sekolah. Mereka punya harapan bahwa anak-anak ini masa depan mereka bisa baik untuk melihat orang tua mereka juga. Jadi anak saya itu anak yang 19 korban. Teman-teman saudara orang tua yang sudah tertua dalam hidup. Sampai saat ini baru kalian bisa berdiri di sini karena apa? Saya punya saya tak tahu anggaran ada yang rumah atau kaya, ada yang tidak tahu orang tidak tahu. Sampai dari tadi saya lupa, dari mana? Ini ada yang sudah. Kita tahu karena kita tidak tahu sama saya. Oke. Lalu kita pakai ibu sendiri yang ada di sini yang tua. Kita ada nomor berapa? Dan ini yang saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu yang ada di dalam sini, terutama bapak pimpinan, bisa melihat hal ini. Dan jangan bapak tinggal di dalam, tapi bapak keluar untuk melihat. Dan saya yang ada di luar sini. Jangan tinggal mereka. Jika bapak datang kepada pimpinan, bapak datang melihat mereka dan bapak sendiri yang bapak simpan itu. Saya mereka puas. Kalau bapak tidak puas mereka, tetap mereka ada di situ. Jadi mungkin saya minta sama bapak untuk masuk oleh sebelum ini. Nah, itu saja. Terima kasih. Oke, aku semangat dengan mama. Yang kedua anaknya bekerja sampai kita haruskan apa lagi ini perjuangan. Sedikit cerita mengenai bagaimana proses untuk menikah. Teman-teman sekalian, bapak-ibu sekalian yang terhormat, masuk rumah sakit, tapi lagi bersentuhan dengan berdua. Bekerja menjadikan tidak punya uang lagi. Anaknya harus keluar. Akibatnya apa? Ibu yang berketinggalan harus kehilangan anaknya. Satu hal yang sangat beres. Kami dikatakan kami berdarah. Dan begitu kami mencoba untuk melanjutkan hidup dengan mengalami di kota-kota macam-macam yang bersentuhan dengan tempur. Setelah kami tes lewat semua proses yang ada, begitu tembus ujungnya apa? Bapak kembali yang bertemu tanda tangan dulu suatu yang ini. Pihak kamu apa ini? Pihak kamu apa ini? Ini pengumuman publik yang dilakukan sama manajemen PDIP. Dia katakan ke publik, ke pemerintah dan sebagainya bahwa kami ex-karyawan. Tapi begitu kami tes, kami tembus dengan nilai yang begitu bagus. Karena mungkin kami kompetensi kami. Begitu tanda tangan tidak bisa, alasannya cuma satu. Bapak silakan kembali ke perusahaan, tanda tangan dulu cuma pengumuman ini. Kenapa apa ini? Minum pakai sekalian, masalah tidak. Kalau PHK harus kembali lagi tanda tangan soal pengumuman ini. Saya salah satu yang
Pak OB2 di sekolah di sana, baru katakan dulu semangat dari sana, baru bawa dari apa ini? Nah, ini gambaran bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan manajemen. Dia menentang semua aparat negara dalam pemerintah, membuat undang-undang. Di sini saya menjelaskan semua pemerintah yang ada. Rakyat tidak berlaku dengan apa yang dilakukan. Ya ada, hanya Pak sendiri. Apa satu Pak sendiri yang ada? Hanya Pak sendiri yang mau menentang surat kembalikan kami kerja. Saya yang mau melintang kemerdekaan. Kami kerja, kami ini anak bangsa. Setiap saat kami ingin bangsa ini jalan. Apa yang terjadi? Tidak satupun bapak bangsa dan mama bangsa kami keluar. Atau kami orang Papua ini anak haram, atau kami anak-anak buruh, atau kami tidak pun hitam, rambut tinggi, mereka tidak boleh kami. Hanya Lukas NMB sekali lagi saya bilang, hanya Pak Lukas NMB yang mungkin berdekatan. Oleh sebab itu kami akan di sini untuk mendukung Lukas NMB dengan timnya untuk lebih tegas lagi. Kalau bisa ada sanksi yang diturunkan, karena ini otsus daerah kita sekali lagi otsus. Harus patuh kepada seluruh perundang-undangan yang berlaku yang diturunkan oleh pimpinan atau pemegang undang dan otsus itu sendiri. Sedikit cerita tentang bagaimana ini terjadi. Sedikit cerita bagaimana bola ini terjadi. Mungkin Bapak Ibu dikelabui begitu dengan opini-opini yang dibangun sama dia. Di sini saya mau pilih, saya mau katakan. Akibat investasi saham 51%. Manajemen tantang pemerintah. Kalau ini dilakukan, saya bikin pengurangan tenaga, tapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang dia jelaskan adalah turunan aturan dari Amerika Serikat. Yang dia diamanahkan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang Tenaga Kerja kita. Yang buat Undang-Undang 13 tahun 2003 adalah kita punya pemerintah. Yang melaksanakan kita punya pemerintah. Yang kalau ini kita punya pemerintah. Pertanyaannya di mana pemerintah? Hanya Pak Lukas NMB, tidak. Hanya Pak Lukas NMB, walaupun sudah agak ternama, sudah berapa tahun lebih, walaupun sudah berapa banyak tahun pada akhirnya, Pak Lukas NMB berani pegang bolpen untuk tanda tangan kita punya surat, untuk tanda tangan ketegasan yang memerintahkan setiap mereka yang dibawa wajib dilaksanakan. Tapi apa yang terjadi? Mereka panggil dengan mengirimkan surat balasan adalah memerintahkan kembali Pak Lukas NMB untuk bagaimana lagi memerintahkan kita untuk menentukan rokok. Ini sesuatu pelecehan. Akibat pulau tidak ada. Kasihan kita melihat teman-teman. Bagaimana cara kita pulau? Waktu yang dikasih untuk setiap karyawan yang dikasih amplop cuma 2 hari. Manajemen bersedia apa negara datang ke kamar masing-masing. Ketok pintu. Bapak punya waktu cuma 2 hari. Di hari kedua yang tidak tunggal tidak, mereka pak kita benar-benar melakukan dibawa keluar di kamar. Ini diskriminasi yang dilakukan oleh manajemen dengan aparat negara yang ada bertugas di bawah. Kita punya bukti banyak mengenai ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ada teman kami yang kerja malam begitu pulang kerja di bawah pintu sudah ada amplop, begitu pula gantungan. Kita bikin pertama, kita bawa ke masyarakat dalam perjalanan meninggal. Kenapa dia meninggal? Dia siap menerima apa yang dia dapati pagi itu. Semua kita yang lakukan ini kenapa? Hidup dengan kekhawatiran di tempat kerja. Kita hanya bertanya, jangan-jangan saya pulang sudah ada lagi surat kamar. Jangan-jangan saya pulang saya punya bagian. Jangan-jangan saya pulang saya sudah dijemput. Jangan-jangan saya pulang sudah ada anggota kamar untuk tidak percaya. Ini proses yang bikin kita harus berontak untuk melawan, untuk apa? Melawan ketidakadilan yang dilakukan buat kita. Kita tidak berontak untuk menentang undang-undang yang ada dalam negara kita. Kita berontak untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan manajemen terhadap buat kita. Kami sangat berharap pemerintah bersama. Kalau hari ini manajemen terhadap bisa mengadopsi, bisa memasukkan unsur perundang-undangan dari luar ke sini. Tidak tahu kehidupan kita dari negara dari apa. Dan mau berusaha capai.
Sudah pasti capek. Kenapa? Aturan cuma ini. Aturan mana yang mau diikuti? Hari ini, Bapak Ibu sekalian, akibat hidup dengan ketidakpastian, hidup dengan kekhawatiran, maka kami masing-masing kami turun ke Timika untuk mendesak pengurus kami mengeluarkan surat mogok. Nah, karena kita turun ke Timika, itu yang dikatakan kita mampu berkepanjangan. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, tolong jawab kalau bisa. Bisa lihat asap tanpa api? Teman-teman bisa lihat asap tanpa api tidak? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Selama api ada yang punya api, tidak pernah ada asap. Itu yang terjadi buat kita. Begitu menghadapi masalah, kita coba untuk menentang masalah, kita dikatakan melanggar aturan. Nah, dari situlah mulai. Begitu surat-surat keluar kita mogok. Nah, manajemen klaim kita mampu berkepanjangan. Saya yakin surat pertama dari Kadis Provinsi dengan 3 poin itu melalui penyelidikan lapangan, melalui kajian hukum, begitu juga dengan surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua. Bila hukumnya sudah menjadi persoalan dengan seluruh bukti yang ada, barulah Lukas NMB berani tanda tangan. Tapi lagi-lagi dengan bandelnya, dengan merasa hebatnya, manajemen Badan Freeport tidak mau mengikuti, tidak mau mengakui pimpinan dari kami. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, saya ajak hari ini kita di sini mendukung seluruh pemerintah Komisi 2 menyelesaikan kasus kami. Kami akan di sini meminta Gubernur Komisi 2 dengan jajaran untuk lebih tegas, bahkan memberikan sanksi kepada manajemen BDFI. Setuju? Tidak tahu? Tidak maksimal? Tidak melakukan? Untuk sementara perjalanan kami mau seperti begitu. Nah, teman-teman sekalian, panggung saya kembalikan buat Pak Haji, mungkin 5 menit. Setelah itu kita akan sebentar karena kita menunggu kira-kira beliau kemana nanti. Sampai Pak Lukas datang, yang mau kasih silakan. Kita lanjut saja. Kita dari silakan. Setuju? Jangan pernah capek bersuara untuk kepentingan orang yang tertindas. Jangan pernah capek untuk kepentingan orang yang diabaikan. Oleh siapa? Oleh siapa? Siapa? Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Nah, pemimpinnya sudah sendiri. Dia harus bertanggung jawab atas semua penderitaan rakyat Papua. Kalau 8.000 itu sebenarnya berapa? Satu kecamatan. Satu kabupaten kayaknya. Nah, itu satu kabupaten harus bertanggung jawab. Kalau memang dia beruntung di Papua, itu manusia. Setuju? Undang-undang Dasar 45 itu intinya dari semua aturan hukum Indonesia itu bagaimana memanusiakan manusia. Betul? Kita rakyat Papua juga harus memanusiakan. Setuju? Pimpinan Freeport harus tahu apa yang terjadi di jalan 20 perjuangan kami di sini. Walaupun saya tidak mengikuti kawan-kawan dan teman-teman, tapi saya sedang dari Jakarta bersama Bos DPR dan Bro. Saya ikuti perjuangan sampai hari ini. Yang saya berpikir hari ini, mau sampai kapan? Betul? Itu sebagaimana mereka. Teman-teman, saya lihat 1 minggu sekali. Kalau orang bilang mundur itu ada bisa. Kita bikin saja, Freeport. Ya, oke. Setiap minggu bimbing. Setuju? Suarakan semua aspirasi teman-teman sehingga semua tahu. Dunia tahu bahwa Freeport mengorbankan rakyat Papua. Betul? Sekali lagi, dunia tahu bahwa Freeport mengorbankan rakyat Papua. Dapat Indonesia sama dengan 1 kabupaten. Betul? Mau sampai kapan? Peran serta media sebagai media jendela informasi publik dan juga semua terlibat yang ada di pemerintah Provinsi Papua harus tahu. Jangan diam. Ingat, saya Pak Jago Papanugero, walaupun berkuasa di Papua, saya tidak pernah takut. Sudah molor dalam lumpur, saya lanjut terus. Setuju? Apa yang menjadi kepentingan rakyat Papua, saya siap. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Di dalam
teman-teman dari Semarang. Hari ini saya bergabung di sini. Terima kasih buat teman-teman. Dan sampaikan semua kekayaan PT Mobil. Saya tidak pernah merasakan keindahan bagaimana menjadi karyawan PT Freeport. Tapi ketika teman-teman susah, saya ada yang semua bergabung. Semuanya bekerja keras langsung gabung. Saya tidak mendengar tapi saya sering melihat situasi ini. Salin-salin yang dibawa hari ini menandakan sebuah kesediaan dan proses sepanjang dari 50 orang ini. Betul? Mau berapa lagi? Teman-teman dalam waktu sudah hari-hari tahun-tahun hanya duduk menangis, diskusi curhat, dan saya rasakan hal ini. Mau sampai kapan? Dalam hati diri saya, pertanyaannya adalah mau sampai kapan? Oh, betul. Dan hari ini saya minta kepada semua anggota Dewan DPRD Provinsi Papua, itu tugas kalian. Betul? Betul. Semua setiap individu yang ada di kantor bagus, kantor biru, punya hak dan tanggung jawab bagaimana memproduksi rakyat Papua mau bekerja bebas. Setuju? Itu yang harus dilakukan. Dan juga anggota Dewan dan DPRD dari Papua harus bersuara oke, di Papua. Betul? Dan juga Papua sendiri, dia sudah terima surat liburan. Dan semua kita menang di surat liburan. Kita menang surat sampai di Papua sendiri. Yang diletakkan oleh siapa? Siapa? Sebut nama. UUT tidak berlaku di Indonesia, apalagi di Papua. Setuju? Panji terpidana, saya akan lawan barang ini. Kebebasan hak bersuara demi kepentingan umum itu fakta dan realistis. Betul? Tidak ada salah satu undang-undang pun yang bisa mengucap saya. Walaupun 1 tahun penjara, saya tidak takut. Betul? Saya akan lawan orang yang ada saya. Sekali lagi, siapa pembunuh rakyat Papua? Siapa pembunuh rakyat Papua? Siapa penyanyi rakyat Papua? Silakan diujikan saya. Saya tantang pemimpin. Lapor. Meskipun saya akan saya balik. 8.000 karyawan PT Freeport menjadi korban. Ratusan penipuan. Catat sampaikan ke beliau, lapor polisi UTE panjang 50. Pembunuh rakyat Papua siapa? Saya mengajak Tony Wenas, mengajak nama Tony Wenas disebut. Silakan lapor UTE panjang 50. Kenapa saya ajak begitu? Karena 8.000 manusia dikorbankan. Betul aja? Betul. Kali 4. 8.000 kali 4. 8.000 kali 4. Tepuk tangannya buat semua 8.000 kali 4 dengan anak-anak. Berarti kita terus memisahkan korban yang akan berketerusan. Betul kan? Betul. Ketika PT Freeport mendulang berjalan terus sejalan, ada yang ditanggalkan, ada yang dikorbankan. Kita begini terus, betul kan? Itu yang saya lihat di sini. Terus kalau ada teman-teman anggota dewan yang berafiliasi dengan PT Freeport, maka uang dari Freeport, saya cuma kasih tahu, itu uang haram akan menghancurkan Anda PKI. Setuju? Ketika Anda si Papua menjual diri untuk kepentingan Freeport, tidak mengakomodir teman-teman semua di sini, kalian akan mati dalam sendiri. Amin. Saya tidak berkepentingan, saya bebas bersuara. Saya tidak pernah makan dari penguasa. Saya tidak pernah makan dari pengusaha yang memakan rakyat Papua. Saya paling anti. Dan 2 minggu lagi saya akan bersuara untuk kepentingan masyarakat Tabi juga. Sama seperti ini. Tertindas oleh kepentingan pengusaha besar. Semua tentang rakyat Papua kita harus berjuang bersama. Betul? Bergabung bersama. Dan itu fakta. Kalau keseimbangan ini tidak ada, akan ada namanya penindasan semena-mena. Dan orang yang berkuasa